لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, pendidikan anak merupakan amal yang sangat mulia. Pendidikan merupakan investasi bagi setiap orang tua, bagi anak-anak mereka di kemudian hari. Dan tidaklah suatu bangsa bisa maju, bisa berkembang dan bersaing dengan bangsa lain, baik dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi, dari sisi kemakmuran dan kesolehan penduduknya, kecuali karena kerja keras orang tua mereka yang mempersiapkan generasi masa yang akan datang. Kita sering mendengar orang mengeluh dengan kondisi masyarakat. Kita sering mendengar orang mengeluhkan dengan kondisi politik, pemerintah, kondisi lingkungan yang dia hadapi, banyak bid'ah, banyak kesyirikan, banyak korupsi, banyak pemerintah, pemimpin yang tidak amanah dan seterusnya. Namun tidak menyadari bahwasanya kita yang mencela, kita yang mengeluh, secara tidak langsung ikut andil dalam membuat suasana dan keadaan seperti itu. Karena pemimpin tidak lain adalah muncul dari masyarakat. Tidak mungkin pemimpin itu didatangkan dari negeri lain atau diturunkan dari langit, namun mereka adalah bagian dari kita. Kalau kita sendiri tidak benar, kita sendiri tidak memperbaiki kondisi kita, keluarga kita, anak-anak kita, mana mungkin akan muncul pemimpin yang baik. Demikian juga kondisi ekonomi, kondisi kesolehan masyarakat, kalau kita tidak ikut andil dalam membimbing mereka, maka tidak akan muncul masyarakat yang soleh atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita adalah orang tua, baik orang tua langsung yang memiliki anak putra dan putri, maupun orang tua yang dalam artian lebih dewasa, lebih senior, lebih berpengalaman, yang bisa mendidik keponakan, mendidik anak-anak tetangga dengan akhlak yang baik dan pengetahuan terhadap dinnya dengan benar. Pendidikan anak dalam Islam dimulai dari seseorang memilih calon pasangan hidup. Jika kita ingin memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, itu dimulai dari pertama ketika dia memilih calon pasangannya. Seorang laki-laki mencari calon istrinya, seorang istri mencari calon suaminya. Kalau dia ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada Allah dan orang tuanya, anak-anak yang cerdas, pintar, maka pilihlah calon pasangan, baik itu suami maupun istri, yang memungkinkan untuk menurunkan anak-anak yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Bahwasanya seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5. Seorang menikah biasanya mengincar hartanya karena dia punya warisan atau anaknya orang kaya sehingga banyak yang melamarnya. Wali hasabiha. Yang kedua adalah karena nasab atau kedudukannya di masyarakat. Dia anaknya orang terpandang,
dia anaknya tokoh, dia mungkin istilah kita berdarah biru sehingga banyak yang minat. Kemudian yang ketiga li jamaliha, karena kecantikannya. Kalau laki-laki ya karena ketampanannya. Saya biasanya mencari itu laki-laki, makanya disebut karena jamaliha, kecantikannya, keindahan raut mukanya. Dan ini banyak dijadikan kriteria nomor satu di kalangan para pemuda. Pokoknya kalau cantik siapapun dia dikejar dan ya, diperjuangkan. Padahal dalam Islam bukanlah kriteria utama. Boleh seseorang menikah karena calonnya cantik, boleh seseorang menikah karena calonnya kaya, boleh seorang menikah karena wanita itu anaknya orang terhormat. Namun kata Rasulullah SAW, "Fadfar bidzatid taribat yadak." Pilihlah seorang wanita itu karena zatuddin, karena dia wanita yang solehah. Wanita yang solehah nggak harus dia hafal Quran, nggak harus dia ngajinya bagus, nggak harus dia keluaran pesantren, nggak harus. Mungkin dia hafalnya hanya 1, 2, 3 juz. Kalau yang lain hafizah 30 juz, dia juz 30. Ya. Ya apa sama-sama 30. Yang lain mungkin bacaan Qur'annya indah, dia sekedar bisa baca lancar, tajwidnya bagus, sekalipun tidak begitu merdu. Yang lain mungkin ijazahnya S1 atau ada yang S2, sarjana, mungkin dia hanya lulusan SMA atau SMP atau barangkali kurang dari itu, atau hanya pesantren klasik. Tapi dia mengamalkan apa yang dia ingin, apa yang dia pelajari dan dia ketahui. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya tidak pernah ditinggal, yang wajib-wajib. Juga mengerjakan yang sunnah. Dia berjilbab, itu kriteria yang tidak bisa dilupakan. Dia menutup auratnya, karena itu bentuk dari kesalehan. Biarpun dia rajin sholat malam, kalau keluar rumah ke pasar tabarruz dengan pakaian yang menggoda laki-laki, ya ini tidak bisa dikatakan dia solehah. Atau minimal dia jahilah, bodoh terhadap hukum Islam, karena menutup aurat atau memakai jilbab itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang muslimah. Seorang yang solehah, wanita yang solehah, dia taat pada orang tuanya, itu pasti. Tidak mungkin solehah berani sama orang tuanya. Adapun keilmuan, adapun ijazah, itu tidak bisa menjadi ukuran. Dari mana kita bisa mengetahuinya seorang wanita itu salehah? Ya dari keluarganya, dari teman-temannya, ya dari saudara-saudaranya. Kata Rasulullah SAW, "Fazfar bidzatid." Pilihlah wanita itu, nikahilah wanita karena dia seorang wanita yang memiliki agama, salehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taribat yadak, niscaya engkau akan beruntung. Taribat yadak, engkau akan beruntung, akan bahagia. Kalau menjadi orang kaya nanti, jadi wanita yang rajin berderma, berinfak, tidak sombong. Kalau ditakdirkan antum miskin setelah menikah, dia akan bersabar, tidak banyak menuntut kecuali sesuai dengan kemampuan suaminya. Dan ketika antum pergi, mungkin ke luar negeri, mungkin kerja jauh, dia akan menjaga harga dirinya, menjaga kesuciannya, tidak mencari kesempatan atau kesempatan ditinggal suaminya, dia akan menjalin hubungan dengan orang lain. Ya. Oleh karena itu, kriteria pertama adalah wanita yang salehah, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian setelah itu bisa karena cantiknya, karena kekayaannya, atau karena hartanya dan kedudukannya di masyarakat.
Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ketika seorang sudah memilih pasangan yang baik, yang salehah atau yang soleh bagi laki-laki atau pemilih perempuan, maka sebelum menentukan pilihannya dia memohon pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat istikharah. Memohon pilihan, kalau memang itu baik, ya Allah tentukanlah dia untukku, takdirkanlah dia untukku. Kalau dia tidak baik, jauhkanlah dan berilah pengganti yang lebih baik. Dan tidak akan menyesal orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bukan jodohnya, ya tidak akan terjadi pernikahan dengan dia, dan insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Karena itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh merupakan rezeki di mana seseorang yang kelihatannya sudah dekat bisa aja nggak jadi, atau kebalikannya yang jauh dan baru kenal sehari mungkin bisa langsung dinikah karena rezeki seperti itu. Jadi kalau yang pernah gagal dalam berusaha mencari jodoh, jangan putus asa, karena jodoh itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang sudah dapat dan kelihatan sudah dekat, jangan merasa aman, karena belum tentu. Banyak orang yang besoknya nikah, hari ini pasangannya kabur atau mungkin menikah dengan orang lain. Ketika dia istikharah dan Allah tentukan dia jodohnya, maka insya Allah itu yang terbaik. Kemudian ketika seorang telah menikah dan mulai mengandung, maka sejak di dalam kandungan seorang itu mulai mendidik anaknya. Mulai dari suami, dia harus mencari rezeki yang halal, sehingga apa yang menjadi daging anak-anaknya dari rezeki yang halal. Karena pengaruh rezeki luar biasa. Makanan terhadap anak-anak itu sangat berpengaruh. Banyak orang yang mengeluhkan anaknya susah diatur, anaknya suruh sholat susah, suruh ngaji susah, senangnya dengerin musik, senangnya nonton, senangnya main dan seterusnya. Giliran untuk ngaji susahnya luar biasa. Maka jangan 100% disalahkan anak. Introspeksi bapak ibunya. Mungkin ketika ibunya sedang mengandung gak pernah ngaji, nontonnya telenovela, nontonnya sinetron, nontonnya dangdut dan seterusnya, sehingga bayi yang sedang dikandung mulai dia terangsang dengan apa yang dilihat oleh ibunya. Nah, ketika seorang mendapati anaknya susah dididik, atau susah diatur, susah untuk melakukan kebaikan, maka yang perlu dilihat adalah orang tuanya dulu. Dulu ketika ibunya mengandung, apa yang dia lakukan? Apakah dia sering membaca Al-Quran atau sering membaca Quran? Apakah dia sering melihat buku-buku agama atau sering melihat novel atau buku-buku cerita? Apakah dia sering mendengarkan ceramah atau sering mendengarkan musik dan nyanyian? Dilihat, karena ketika seorang janin di kandungan, di dalam perut seorang ibu, dia mulai belajar apa yang dia biasa dengarkan melalui ibunya, dia akan terapkan ketika dia lahir. Dan banyak cerita anak-anak yang mudah menghafal Al-Quran ketika dia lahir, itu banyak yang dimulai dari ketika ibunya masih ada masih mengandung, ketika dia masih ada di perut ibunya. Jadi ada seorang ibu yang ditanya, bagaimana atau apa rahasianya kok anak ibu cepat hafal Quran? Ya. Ternyata ibu ini ketika dia hamil itu punya tab kecil, kemudian tabnya selalu disetelkan murattal dan ditempelkan ke perutnya. Dan dia tentunya berdoa, mudah-mudahan anak ini nanti akan menjadi penghafal Quran. Jadi anak itu subhanallah ketika di dalam perut sudah bisa mulai belajar. Dan ketika dia keluar mendengar suara yang sama, yaitu bacaan Al-Quran, itu seolah-olah dia sudah pernah mendengarnya, dan dia akan mudah menyerapnya dan cepat dalam menghafalnya. Dan itu banyak, bukan 1-2 kasus. Kebalikannya, banyak orang yang berkeyakinan katanya musik klasik bisa mencerdaskan anak katanya. Ketika hamil, ibunya mendengarkan musik-musik klasik. Ya.
Tapi mungkin bukan klasik doang, rock pun didengarkan sama dia. Sehingga ketika keluar anaknya metal. Jadi artis. Atau jadi artis. Jadi apa yang dibiasakan oleh orang tuanya ketika dia dalam kandungan akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin mengandung atau akan mengandung, bagi bapak-bapak yang istrinya mungkin akan mengandung, maka ingatkanlah ketika mengandung, seringlah mendengar Al-Quran, seringlah membaca Al-Quran, mendengar ceramah, mendengar nasihat, ya. Dan kalau bisa seperti ibu tadi, ditempelkan murotal, bacaan murotal ke dalam perutnya, itu lebih cepat berpengaruh. Di samping itu juga faktor makanan yang diberikan pada anak-anak kita. Kalau dari hasil menipu, hasil judi, hasil korupsi, hasil mencari nafkah yang tidak halal, Nasallallahu al-afiyah, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari rezeki yang haram dan memberikan kepada kita rezeki yang halal, itu akan sangat berpengaruh, ya. Akan sangat berpengaruh. Mungkin anak itu susah diatur, mungkin anak itu tidak mau sholat, tidak mau ngaji, karena rezeki yang kita berikan pada anak-anak kita dari rezeki yang tidak halal. Walhamdulillah. Mereka nggak salah, yang salah kita orang tua. Anak-anak nggak tahu apa-apa. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika kita mencari rezeki, biarpun sedikit, yang penting halal. Insya Allah barokah. Barokah untuk kita, barokah untuk istri kita, barokah untuk anak-anak kita. Barokah itu apa maksudnya? Barokah adalah kebaikan. Ya. Dari kata-kata al-baqa, al-barak, itu adalah unta yang duduk, ya, atau tempat duduknya unta, di mana di situ air atau tempat air yang agak rendah, air berkumpul di situ. Kebaikan itu kan tetap di situ. Jadi keberkahan, makanan yang berkah, makanan yang awet kenyang, menjadi daging, kemudian menjadi kebaikan, bukan makanan yang menjadi penyakit. Nasallallahu al-afiyah, banyak orang yang makan gara-gara makan dia sakit. Ada yang liver, ada yang kanker, ada yang gula darah, ada yang stroke, dan macam-macam karena pengaruh makanan. Itu tidak berkah. Atau rezeki yang dipakai untuk membeli makanan karena tidak berkah menjadi sakit, sehingga uang yang ada sama dia semuanya habis untuk berobat. Ya. Itu artinya tidak berkah. Uang itu cepat hilang. Jumlahnya sama-sama 1 juta, tapi yang ini bisa sampai akhir bulan, yang ini 2 hari habis. Itu tidak berkah. Keberkahan artinya membawa kebaikan, membawa kesalehan pada orangnya, dan juga tetap kebaikan itu gak hilang. Ya. Jadi rezeki yang halal itu sangat berpengaruh pada anak-anak kita. Oleh karena itu, terutama bapak-bapak yang berkewajiban mencari nafkah, atau ibu-ibu yang membantu suaminya mencari nafkah, carilah nafkah yang halal dengan cara yang benar, cara yang jujur, cara yang baik, karena itu akan bukan hanya di akhirat, di dunia pun sudah berpengaruh, apalagi di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min sittin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, hasil yang haram itu atau makanan yang haram, enggak harus makanan yang haram seperti daging babi, ya, atau bangke. Mungkin yang dimakan adalah sate, gulai, dan yang lainnya, makanan-makanan halal, tapi hasil cara mencarinya dengan cara yang tidak benar, maka makanan itu menjadi haram. Ya. Kemudian ketika anak itu sudah lahir ke dunia dan mulai belajar, maka ajarilah secara bertahap, ya, secara bertahap, dari diajarin tentang keislaman, diajarin akhlak dan tata krama, diajarin tentang doa-doa yang nanti akan kita rinci insyaallah. Sebelumnya tentang mendidik anak itu sudah kita sampaikan keutamaan. Banyak orang yang merasa minder ketika anaknya perempuan dan merasa bangga ketika anaknya laki-laki. Terutama ketika anak pertama, biasanya maunya laki-laki. Yang belum punya anak maunya yang laki-laki itu anak yang pertama itu maunya laki-laki. Padahal nggak harus. Perempuan dan laki-laki dalam Islam sama. Dulu zaman jahiliyah iya. Zaman jahiliyah kalau orang punya anak perempuan langsung dikubur.
dan mereka merasa hina karena tidak bisa memberikan keturunan laki-laki yang bisa menjaga kabilahnya, menjaga keluarganya, dan seterusnya. Namun Islam datang untuk memuliakan wanita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, maka lahu salasu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabar alaihinna, kemudian dia bersabar untuk mendidik anak-anak itu. Ya, karena mendidik anak butuh kesabaran, butuh tabahan, butuh doa, ya. Wa at'amahunna, memberi makan pada mereka tentunya makanan yang halal. Wa saqahunna, memberi minum pada mereka. Wa kasahunna, dan memberikan pakaian yang baik, yang halal dan menutup aurat. Min jiddati, dari hasil usahanya. Kunna lahu hijaban minan nari yaumil qiyamah. Subhanallah. 3 anak perempuan yang dididik, yang dikasih makan, yang diurus dengan baik, ya, dan dikasih makan serta pakaian dari makanan dan pakaian yang dibeli dari hasil yang halal. Kunna lahu hijaban, nanti ketiga anak itu menjadi perisai buat orang tuanya. Dari apa? Minan nari yaumil qiyamah, dari siksaan api neraka pada hari kiamat. Subhanallah. Hadis ini datang oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi luar biasa, anak perempuan dalam Islam menjadi anugerah buat orang tuanya. Ini menyebutkan 3 anak perempuan. Dalam hadis lain, karena ada seorang sahabat yang meminta, ya Rasulullah, jangan 3, karena enggak semua orang bisa punya anak perempuan sampai 3. 2 bagaimana? Kata Rasulullah SAW, man ala jariyatain, barang siapa yang mendidik dan menanggung 2 anak perempuan. Tadi awalnya 3, kemudian Rasul bersabda ala jariyatain, 2 anak perempuan, hatta tablugha, sampai anak itu dewasa. Jaa yaumal qiyamati wa ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Rasulullah SAW, aku dan dia, barang siapa yang mendidik anak perempuannya sampai dia dewasa, nanti di hari kiamat aku dan dia seperti ini, antara jari tengah dan telunjuk, artinya juga sama-sama masuk surga bersama Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu kemuliaan bagi orang tua yang diberi atau dikaruniai anak perempuan. Kalau anaknya masih laki, ya tambah lagi biar ada anak perempuannya. Atau baru anak perempuannya baru 1, ya tambah biar 2. Sekalipun ada riwayat yang mengatakan 1 pun, insya Allah bisa menjadi pelindung dari api neraka. Yang jelas, ya mungkin orang taat sama pemerintah karena ada program KB. Kita juga taat KB, keluarga besar. Jadi kalau 2 atau pemerintah cukup, ya kalau memang masih diberi, ya belum cukup. Allah SWT. Nah, keluarga anak banyak. iya. Oleh karena itu, ya jangan takut ketika punya anak lebih dari 2 atau 3, takut miskin atau dan alhamdulillah di negara kita memang dianjurkan, ya sejak zaman dulu, zamannya Pak Soeharto, dan kayaknya sekarang mulai digalakkan lagi. Tapi tidak dilarang orang punya anak lebih dari 2. Tidak seperti di Cina. Di Cina itu bayar denda kalau punya anak, kalau nggak salah yang ketiga itu bayarnya sekitar 30.000 real. Saya punya teman dari Cina, terutama yang hidupnya di kota, itu kena denda. Bahkan ada yang mungkin harus dibunuh. Tapi alhamdulillah di negara kita tidak sekalipun. Ya, anjuran ke arah sana ada. Ya. Kemudian mendidik anak merupakan tabungan yang akan dipetik hasilnya bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Di dunia juga akan mendapatkan kemuliaan karena anak-anaknya soleh dan solehah, ya. Di akhirat apalagi dia akan menjadi syafaat buat orang tuanya. Rasulullah SAW menyebutkan pada hari kiamat nanti
Orang tua, ada orang tua yuksa walidahu hullatan. Ada orang tua yang tiba-tiba dikasih pakaian yang sangat indah dan mewah. Hullah, ya, perhiasan. La yaqumu lahu ahlud dunya, yang tidak ada seorang pun dari penduduk dunia diberi seperti dua orang tua ini. Fayaqulani, kemudian orang tua ini bertanya, bima kusina hadza au bima kusina hadza, ya Allah, dari manakah kita diberikan pakaian seindah ini? Hullah, itu pakaian yang terbuat dari sutra, kemudian dihiasi dengan permata dan juga emas. Dari mana kami diberikan pakaian seindah ini? Keheran-heranan orang tuanya merasa sangat tersanjung dengan pakaian itu. Fayuqal bi asdi waladikum al-Qur'an. Ini adalah gara-gara anakmu yang menghafal Al-Qur'an. Anak yang bisa menghafal Al-Qur'an, apalagi bisa 30 juz, itu akan menjadikan kebanggaan dan kemuliaan buat orang tuanya nanti di akhirat. Di dunia sudah mulia. Oh, masya Allah anaknya fulan. Oh, masya Allah anaknya fulana yang hafal Quran, hafizul Quran. Berarti pendidikannya bagus, berarti sukses dalam mendidik anak dan menjadi rujukan bagi orang tua yang lain. Bagaimana sih cara mendidiknya bisa baca Quran dan menghafalnya? Itu sudah mulia. Sekalipun mungkin dia bukan orang yang kaya raya, apalagi di akhirat. Di akhirat Anda berikan pakaian yang sangat indah, pakaian dari surga yang dikhususkan hanya untuk orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hasan dan oleh Syekh Al-Albani. Jadi jangan sayang kalau kita mungkin keluarkan duit untuk gaji guru ngaji, atau memasukkan anak kita ke pesantren, atau untuk membiayai anak ini belajar Al-Quran. Jangan ragu-ragu dan jangan merasa sayang. Antum beli tanah berhektar-hektar yang mungkin gak akan antum nikmati hasilnya atau nikmati sebentar, itu enggak sayang. Namun giliran untuk menyekolahkan anak pesantren yang agak mahal dikit, atau mencari guru ngaji yang bagus dikit, sayang. Wah, ini kan bisa beli satu petak misalkan, ini bisa untuk beli ini dan itu. Kenapa untuk anak sayang, sementara untuk dunia yang akan ditinggalkan tidak sayang. Itu beberapa keutamaan tentang mendidik anak, dan masih banyak sekali keutamaan yang lain. Kemudian apa yang harus kita tanamkan pada anak? Nomor satu adalah kita tanamkan tauhid. Ketika anak itu sudah mulai belajar atau bisa belajar, maka tanamkan pada dia bahwasanya kita adalah diciptakan Allah, berkewajiban untuk taat kepadanya, untuk beribadah hanya kepadanya. Mulai dari kecil ditanamkan. Dan gak mengapa kita baca ayat-ayat, kita terangkan kepadanya ayat tentang tauhid. Bahwasanya kalau seseorang sampai menyembah selain Allah, dan kadang-kadang anak itu bertanya ketika melihat mungkin di televisi, kok ada orang nyembah patung, ada orang bawa sesaji, kok ada orang ibadahnya sujud kepada kuburan dan seterusnya. Mungkin dia lihat baik dalam video atau dalam film atau apa yang dia lihat atau barangkali dia baca. Harus dijelaskan bahwa itu semua adalah syirik. Nah, itu adalah menyembah selain Allah dan dosanya sangat besar. Jangan sampai kamu ikut-ikutan orang-orang yang seperti itu. Mungkin itu sekedar contoh perbuatan yang salah, tapi kalau kita tidak terangkan kepada anak, tidak kita jelaskan, bisa-bisa anak ini menangkapnya beda atau lain. Dipikir itu adalah sesuatu yang boleh dan tidak apa-apa. Jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Nah, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa apa saja selain syirik. Yang penting jangan syirik. Maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Tanamkan ketauhidan kepada anak kita. Sebagaimana wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu sebuah kezaliman yang luar biasa. Rasulullah SAW juga sering menasihati pada anak-anak ketika beliau memboncengkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya,
Beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya pernah diboncengkan karena Abbas ini anak paman beliau. Abdullah bin Abbas ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya bulan, atau bersabda, ya bulan, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku ajarkan padamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah? Menjaga Allah yang menjaga syariatnya, menjaga sholatnya, menjaga menjalankan perintah-perintahnya, menjaga untuk menjauhi larangan-larangannya. Yahfad, niscaya Allah akan jaga engkau dari siksa, jaga engkau dari kekeliruan dan kesesatan. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah perintahnya, jauhilah larangan-larangannya. Tajidhu tujahak, niscaya engkau akan dapati Allah itu selalu ada di hadapanmu. Kita minta apa saja, Allah kabulkan. Allah selalu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Ini mulai diberitahukan, kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Maksudnya dalam meminta sesuatu yang manusia tidak mampu. Kalau minta uang, minta baju ya sama orang tuanya. Tapi ketika minta kepandaian, minta kesehatan, ya, minta kebaikan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong sesuatu yang manusia tidak mampu. Ya, rezeki, manusia kan nggak bisa memberi rezeki, Allah yang memberi rezeki. Mintalah pada Allah, jangan sampai minta pada kuburan, jangan sampai minta pada dukun, apalagi pada jin dan yang lainnya. Wa'lam, ya, ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah wahai anakku, seandainya manusia semuanya bersatu padu berusaha memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'u, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, ya, kecuali illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan. Biarpun mereka berusaha membantumu, kalau Allah tidak tentukan kebaikan itu untukmu, tidak akan kau peroleh. Walau istama'u, kebalikannya, seandainya mereka berkumpul ala an yadurru, untuk menyusahkan dan membahayakanmu, untuk mencelakakanmu, lam yadurru, mereka tidak akan bisa membahayakanmu illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan bahwa keburukan itu akan jatuh dan menimpamu. Ya. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wa jaffatis suhuf, dan catatan-catatan telah kering. Artinya apa? Artinya Allah sudah menentukan takdir semuanya. Tinggal kita menjalani apa yang ada dalam takdir itu dan berusaha. Jangan sampai keluar dari apa yang Allah gariskan. Wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Telah diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, sayang sekali waktunya telah habis, padahal sangat banyak yang perlu kita kaji dalam masalah pendidikan anak ini. Dan pendidikan anak gak harus mungkin kita, oh saya sudah tua, udah gak punya anak, atau anaknya udah besar-besar. Gak apa-apa, anak besar pun masih butuh bimbingan anak. Kalau tidak cucu, kita mendidik cucu, sekalipun judulnya mendidik anak, tapi gak apa-apa, sama cucu juga anak. Ya. Bahkan kadang orang tua lebih sayang kepada cucu, ya, yang sudah punya cucu. Itu biasanya kalau anaknya dimarahin gak apa-apa, tapi kalau cucunya dimarahin dia marah. Ya. Dan itu bisa dirasakan oleh kakek atau nenek yang sudah punya. Jadi nggak ada istilah terlambat, nggak ada istilah nggak berfaedah, semuanya berfaedah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita anak yang saleh dan salehah, keturunan yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.